Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ali Kartawinata, SUD MPHIL, selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Kalam, dan serta semua teman-teman saya yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 1. Haji Nur Fauzi dengan NIM 2021-41012, 2. Windiani Purwaningrum dengan NIM 2021-41017, dan 3. Aditya Pratama Putra dengan NIM 2021-41019 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang perbandingan antar aliran mengenai perilaku dosa besar. 1. Pengertian mengenai aliran. Aliran yang dimaksud berjumlah 6 aliran. 1. Aliran Khawarij. Dalam pandangan semua sekte Khawarij kecuali sekte Najdah, pelaku dosa besar statusnya adalah kafir dan keluar dari Islam serta akan kekal di dalam neraka. B. Aliran Murji'ah. Aliran Murji'ah berpendapat bahwa pelaku dosa besar tetap disebut menjadi mukmin dan tidak menjadi kafir. C. Aliran Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah menentukan status pelaku dosa besar dengan istilah manzilah baina manzilataini, yaitu setiap pelaku dosa besar berada di posisi tengah antara mukmin dan kafir. D. Aliran Asy'ariyah sebagai wakil as-sunnah menyatakan pendiriannya dengan tidak mengkafirkan orang-orang yang sujud ke Baitullah atau Al-Qiblah meskipun melakukan dosa besar seperti berzina dan mencuri. E. Aliran Maturidiyah. Aliran ini menyatakan bahwa pelaku dosa besar masih mukmin karena adanya keimanan yang melekat pada dirinya. F. Aliran Syiah Zaidiyah. Menganut aliran ini percaya bahwa orang yang melakukan dosa besar akan kekal dalam neraka jika belum bertobat dengan pertobatan yang sesungguhnya. Selanjutnya 2. Sejarah lahirnya aliran. Sejarah aliran Murji'ah. Teori mengenai asal-usul munculnya Murji'ah yaitu 1. Teori pertama, Murji'ah diperkirakan lahir bersamaan dengan kemunculan Syiah dan Khawarij. 2. Teori kedua mengatakan bahwa irja merupakan doktrin Murji'ah. Muncul pertama kali sebagai gerakan yang diperlihatkan oleh cucu Ali bin Abi Thalib, Al-Hasan bin Muhammad Al-Hanafiyah tahun 695. 3. Teori ketiga menceritakan bahwa terjadi perseteruan antara Ali dan Muawiyah. Dilakukanlah tahkim atau arbitrase atas usulan Amr bin As. Kaki tangan Muawiyah dan kelompok Ali terpecah menjadi dua kubu, pro dan kontra. Salah satunya adalah kubu kontra, yaitu Khawarij. Selanjutnya sejarah aliran Khawarij. Timbulnya Khawarij adalah persoalan politik yang berubah kemudian menjadi soal kepercayaan atau dogmatis teologi. Mereka menuduh Khalifah Ali bin Abi Thalib lebih percaya kepada putusan musuh dan menyampingkan putusan Allah, yaitu menerima tahkim yang menjadi sebab perpecahan dan perbedaan pendapat sampai tingkat dogmatis teologi. Sejarah aliran Mu'tazilah. Golongan Mu'tazilah mempunyai corak politik yang diawali dengan peristiwa-peristiwa khalifah yang dilanjutkan dengan persoalan-persoalan teologi dan falsafat ke dalam ajaran-ajaran Mu'tazilah. Untuk mengetahui dengan jelas asal-usul nama Mu'tazilah ini memang sulit karena berbagai pendapat diungkapkan oleh para ahli, tetapi belum adanya kata sepakat antara mereka dari mana asal-usul nama Mu'tazilah tersebut. Tetapi yang jelas bahwa golongan Mu'tazilah merupakan aliran teologi yang mengedepankan akal sehingga mereka mendapat nama kaum rasionalis Islam. Sejarah aliran Maturidiyah. Maturidiyah hadir dengan mengembangkan sebuah metode pemikiran melalui sinkronisasi dalil nakli dan akli.
Dalam hal ini mempertemukan prinsip Mu'tazilah yang rasional dengan Hambali yang tradisional. Sebagian ulama lain memandang titik temu Mu'tazilah dengan al-hadits ada pada golongan Asy'ariyah, sedangkan titik temu antara Asy'ariyah dan Mu'tazilah didapatkan di golongan Maturidiyah. Namun pada prakteknya Maturidiyah lebih banyak memberikan porsi pada akal jika dibandingkan dengan Asy'ariyah. Sejarah aliran Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah ini lebih moderat dan lebih dekat dengan paham Azwajah dibandingkan dengan kelompok Syiah lainnya. Sebab mereka tidak mengangkat para imam kepada derajat kenabian, bahkan tidak sampai mendekati itu. Menurut mereka, para imam merupakan manusia paling utama setelah Nabi Muhammad SAW. Mereka juga tidak mengkafirkan para sahabat, khususnya mereka yang telah dibaiat oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Mereka juga mengakui kepemimpinan mereka. Yang ketiga yaitu pemikiran-pemikiran utama aliran. Pemikiran utama aliran Khawarij. Yang pertama, keputusan umum Khawarij terhadap Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan para pemimpin sebelumnya. Yang kedua, kewajiban al-buruj, yaitu memberontak, revolusi terhadap penguasa yang lain. Kemudian pemikiran utama aliran Murji'ah. Yang pertama, orang Islam yang percaya pada Tuhan dan kemudian menyatakan kekufuran secara lisan tidaklah menjadi kafir, karena kufur dan iman letaknya ada di dalam hati. Yang kedua, menurut Murji'ah ekstrim ini, iman adalah mengetahui Tuhan dan kufur tidak tahu pada Tuhan. Kemudian pemikiran utama aliran Mu'tazilah. Yang pertama, kekuasaan kepala negara tidak terbatas waktunya. Yang kedua, akal yang menentukan perlu tindaknya dibentuk suatu negara. Pemikiran utama aliran Asy'ariyah. Yang pertama, Tuhan dan sifat-sifatnya. Yang kedua, kebebasan dalam berkehendak. Yang ketiga, akal dan wahyu, serta kriteria baik dan buruk. Pemikiran utama aliran Maturidiyah. Yang pertama, orang mukmin melakukan dosa besar tetaplah mukmin. Yang kedua, janji dan ancaman Tuhan tidak boleh atau tidak mesti berlaku. Pemikiran utama aliran Syiah Zaidiyah. Boleh membaiat dua imam dalam dua daerah kekuasaan yang berbeda selama mereka memiliki sifat-sifat yang sah menjadi imam. Yang keempat, sekte-sekte aliran beserta pemikiran masing-masing sekte. Sekte aliran Khawarij. Yang pertama, Al-Muhakimah. Sekte ini menganggap semua orang yang menyetujui arbitrase telah menjadi kafir karena dianggap telah melakukan dosa besar. Yang kedua, Al-Najdah. Sekte ini berpendapat bahwa orang berdosa besar yang menjadi kafir dan kekal di dalam neraka hanyalah orang Islam yang tidak sepaham dengan golongan-golongannya. Yang ketiga, sekte Asyurfiyah. Sekte ini beranggapan dosa yang ada sanksinya di dunia seperti membunuh dan berzina ini dalam kategori dipandang tidak kafir, dan dosa yang tidak ada sanksinya di dunia seperti meninggalkan sholat dan puasa dikategorikan sebagai pandangan kafir. Yang keempat, sekte Az-Zariqah. Orang-orang yang tidak mau bergabung dengan barisan mereka pada sekte ini menghukumi musyrik. Selanjutnya yaitu sekte aliran Murji'ah. A. Yunisiyah. Yunisiyah berpendapat bahwa iman adalah mengenal Tuhan, tunduk kepadanya, tidak takabur dan cinta kepadanya. B. Ubaidiyah. Sekte ini berpendapat bahwa dosa dan kejahatan yang dilakukan tidak merusak iman. C. Ghosaniyah. Ghosaniyah berpendapat bahwa iman adalah mengenal Allah dan Rasul-Nya, serta mengakui segala kebenaran dan ketentuan Allah dan Rasul-Nya secara keseluruhan, tidak secara parsial. D. Saubaniyah.
Saubaniyah berpendapat bahwa iman adalah mengenal dan mengakui Tuhan serta Rasul-Nya. Tumaniyah berpendapat iman adalah apa yang terjaga serta terpelihara dari kekufuran. Salihiyah berpendapat bahwa iman adalah mengenal Tuhan. Hajariyah menurut mereka, iman itu adalah mengenal Allah dan Rasul-Nya, disertai ketundukan secara total kepadanya. Selanjutnya yaitu sekte aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah Basrah. Aliran Basrah lebih banyak menekankan segi-segi teori dan keilmuan. Aliran Baghdad. Aliran Baghdad lebih menekankan segi pelaksanaan ajaran Mu'tazilah. Sekte aliran Asy'ariyah. Kelompok yang menyimpang dari kebenaran seperti Mu'tazilah dan Qadariyah lebih cenderung pada hawa nafsu mereka dalam menakwilkan Al-Qur'an. Ahli bid'ah. Model pemikiran yang mereka bid'ahkan bertentangan dengan pemikiran yang mereka bid'ahkan bertentangan dengan Al-Qur'an, kitab dan ahlu sunnah. Selanjutnya yaitu sekte Maturidiyah. Sekte Maturidiyah memiliki dua sekte, yaitu golongan Samarkan dan golongan Bukhara. Golongan Samarkan manusialah yang sebenarnya mewujudkan perbuatannya, sedangkan golongan Bukhara pengikut Al-Bazdawi. Dia merupakan pengikut Al-Maturidi yang penting dan penerus yang baik dalam pemikirannya. Selanjutnya yaitu sekte Syiah Zaidiyah. Al-Jarudiyah. Mereka adalah para pengikut Abu Al-Jarud, Ziyad ibn Abi Ziyad. Mereka berpandangan bahwa Nabi Muhammad SAW mewasiatkan imamah kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan cara menyebutkan sifat-sifatnya alias tak menyebutkan namanya. Mereka mengkafirkan para sahabat karena tidak membaiat kepemimpinan Sayyidina Ali bin Abi Thalib selepas Nabi Muhammad SAW wafat. Al-Sulaimaniyah atau Al-Jaririyah. Berbeda dengan sikapnya terhadap Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, mereka justru mengkafirkan Utsman bin Affan akibat beberapa masalah yang terjadi. Akibat sikap yang terakhir disebutkan, maka kaum Sunni pun mengkafirkan kelompok ini. Al-Batiriyah atau Al-Syazaliyah. Mereka merupakan pengikut dua figur, yakni Qadz al-Naw yang diberi gelar Al-Bard dan Al-Hasan ibn Salih ibn Hay, karenanya disebut pula Al-Salihiyah. Yang kelima, relevansi dianutnya aliran tersebut di masa milenial. Dosa besar merupakan pelanggaran atas aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ancaman hukuman dunia atau laknat murka Allah Subhanahu wa Ta'ala atau azab pedih di akhirat. Mengenai status pelaku dosa besar, kalangan aliran kalam berbeda pendapat dalam hal ini. Ada yang menilainya tetap mukmin dan tidak keluar dari Islam, seperti Murji'ah dan Ahlus Sunnah. Ada juga yang menilainya telah keluar dari Islam dan berstatus kafir, seperti pandangan Khawarij. Sementara Mu'tazilah memiliki pandangan yang berbeda, yakni pelaku dosa besar tidak dianggap mukmin maupun kafir dan senantiasa berada di tengah-tengah antara keduanya yang diistilahkan dengan fasik. Demikian tadi penyampaian materi presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.